Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dan harapan kami semoga kita semua selalu diberikan rahmat dari Sang Pencipta agar senantiasa dapat mengkonsumsi nikmat kesehatan, ilmu pengetahuan dan kebahagiaan dalam menjalankan segala aktivitas keseharian tanpa ada kendala. Amin. Setiap bisnis pasti akan menggunakan strategi pemasaran untuk mempromosikan dan menjual produk yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen atau pengguna. Pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan salah satu topik kajian dalam manajemen pemasaran yang selalu berkembang, yakni marketing mix. Marketing mix adalah istilah yang erat dengan masalah bisnis dan pemasaran. Setiap bisnis wajib dan harus memahami seutuhnya tentang marketing mix dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompetitif. Marketing mix merupakan salah satu istilah yang sering terdengar dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat mungkin pernah mendengarnya di seminar, televisi, atau di media sosial. Marketing mix menjadi satu di antara sejumlah istilah yang akrab dengan para pebisnis dan para ilmuwan di bidang marketing. Tujuan utama marketing mix adalah untuk membantu pelaku bisnis dalam mengkaji dan merumuskan strategi pemasaran yang efisien dan tepat sasaran. Selain itu, fungsi lainnya dari marketing mix adalah membantu dalam merumuskan analisis anggaran biaya perusahaan, merumuskan pembagian sumber daya perusahaan agar berperan optimal dalam menyukseskan campaign marketing, membantu dalam memahami perilaku konsumen, serta menyederhanakan campaign marketing agar tidak over budget dan lebih efektif. Lalu apa itu marketing mix? Pertanyaan tersebut setidaknya pernah hinggap di kepala orang yang baru saja ingin belajar tentang strategi bisnis. Marketing mix atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan bauran pemasaran telah menjadi fondasi model dasar suatu bisnis. Istilah ini dikenalkan pertama kali oleh seorang profesor marketing dari Harvard Business School yang bernama Neil Borden, yang terinspirasi dari jurnal koleganya yaitu Profesor James Colliton. Pada masa itu, profesi pemasaran masih dianggap sebagai seni, bukan sains. Dan dalam makalahnya membandingkan seorang pemasar dengan seorang koki di sebuah restoran yang harus bekerja dengan berbagai elemen pemasaran untuk menghasilkan resep yang sempurna bagi organisasi. Bauran pemasaran Borden dikembangkan dalam periode pemasaran berbasis produsen. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan pemasaran yang sangat berpusat pada barang fisik. Seiring waktu, unsur-unsur marketing mix telah mengalami berbagai transformasi sebagai tanggapan terhadap teknologi baru dan perubahan lain dalam praktek pemasaran terbaik. Elemen pemasarannya telah mengalami evolusi dalam pandangan bauran pemasaran modern. Dari semula kita kenal dengan istilah 4P untuk memasarkan barang fisik, kemudian ada 7P untuk layanan pemasaran, ada juga 12P, dan mungkin akan terus berkembang seperti yang diusulkan oleh sejumlah pakar marketing. Pembahasan kita pada video kali ini adalah menguraikan tentang unsur-unsur marketing yang awalnya dikembangkan oleh Borden dan merupakan awal dari pengembangan konsep marketing mix. Dalam artikelnya yang berjudul The Concept of the Marketing Mix yang dipublikasikan pada tahun 1964, Borden menyusun daftar elemen-elemen bauran pemasaran yang terdiri dari 12 aspek. Ke-12 aspek tersebut antara lain, yang pertama, product planning atau perencanaan produk. Perencanaan produk merupakan sebuah proses berkelanjutan untuk mengidentifikasi dan mengartikulasikan kebutuhan pasar yang menentukan rangkaian fitur dari produk. Elemen ini merupakan bagian dari produk dalam struktur 4P dan 7P. Di bawah elemen ini, Borden juga mempertimbangkan definisi dan pemilihan target pasar yang kini terpisah dari bauran pemasaran modern. Elemen selanjutnya adalah pricing atau harga. Harga produk pada dasarnya adalah jumlah yang dibayar pelanggan untuk menikmatinya. Harga adalah elemen paling penting dari rencana pemasaran karena menentukan kelangsungan hidup dan keuntungan perusahaan. Elemen ini merupakan bagian dari harga dalam struktur 4P dan 7P. Berikutnya ada elemen branding atau merek.
Branding merupakan pencitraan agar suatu produk dapat menarik dan melekat di benak konsumen. Branding juga adalah kegiatan memberikan nama, merek, logo, slogan, atau hal lainnya yang memberikan identitas pada produk yang dijual, sehingga menjadikannya berbeda dari produk milik pesaing. Branding adalah bagian dari elemen produk dalam bauran pemasaran saat ini. Selanjutnya ada elemen channel of distribution atau saluran distribusi. Secara umum, saluran distribusi adalah pembagian atau penyaluran produk ke pihak-pihak terkait seperti pelanggan. Atau dengan kata lain, saluran distribusi adalah perantara-perantara para pembeli dan penjual yang dilalui oleh perpindahan barang baik fisik maupun perpindahan milik, sejak dari produsen hingga ke tangan konsumen. Sebagai contoh misalnya saluran distribusi langsung, yakni produsen ke konsumen. Kemudian ada juga saluran distribusi produsen ke pengecer ke konsumen, atau produsen ke pedagang besar ke pengecer lalu ke konsumen. Saluran distribusi adalah bagian dari tempat dalam pemasaran modern. Kemudian kita lanjut pada elemen berikutnya, ada personal selling atau penjualan pribadi. Personal selling adalah promosi penjualan yang dilakukan dengan dua arah dan dinilai lebih efektif dalam memasarkan produk, karena tujuan akhir dalam suatu promosi adalah melakukan penjualan. Personal selling ini bertujuan untuk memperkenalkan dan menarik minat calon konsumen supaya mau membeli produk yang telah diperkenalkan tersebut. Penjualan adalah bagian dari promosi dalam 4P dan 7P, dan juga akan menjadi bagian dari bauran orang dalam 7P. Berikutnya ada elemen advertising atau periklanan. Advertising adalah sebuah upaya untuk menarik perhatian pelanggan atau klien. Hal itu dilakukan melalui pesan yang persuasif dalam bentuk gambar, video, maupun kata-kata mengenai produk atau layanan yang ditawarkan. Periklanan adalah bagian penting dalam promosi baik dalam 4P maupun 7P. Elemen selanjutnya adalah promotion atau promosi. Promosi merupakan strategi yang diterapkan oleh pemasar untuk membuat pelanggan sadar akan keberadaan produk atau mereknya. Atau dengan kata lain, promosi merupakan aktivitas penyebaran informasi yang bersifat membujuk, mempengaruhi, dan mengingatkan pasar bahwa produk sudah siap dijual dan dibeli oleh konsumen. Promosi penjualan meliputi periklanan, personal selling, public relation, dan direct marketing. Dalam bauran pemasaran Borden, ia terutama merujuk pada promosi perdagangan dan penjualan yang merupakan elemen bauran pemasaran saat ini, dan karena itu merupakan bagian dari bauran promosi. Unsur berikutnya adalah packaging. Packaging merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah atau pembungkus untuk melindungi suatu produk. Ada perbedaan antara packing dan packaging. Dari pengertiannya, arti packing intinya adalah mengumpulkan barang ke suatu wadah, lalu mengemasnya dengan rapi dan aman untuk kemudian dikirim. Sementara packaging adalah rancangan wadah atau membungkus produk untuk disajikan ke pelanggan. Meskipun pengemasan memiliki peran promosi di toko, kemasan merupakan bagian dari bauran produk. Elemen berikutnya adalah display. Display merupakan suatu cara penataan produk yang dilakukan oleh perusahaan dagang agar konsumen berminat dan tertarik untuk membeli sebuah produk yang ditawarkan. Elemen khusus ini melintasi dua aspek bauran pemasaran. Mendapatkan posisi yang tepat di dalam toko merupakan bagian dari bauran keempat dan akan menjadi bagian dari taktik promosi perdagangan perusahaan. Selanjutnya kita beralih pada servicing. Servicing atau pelayanan berasal dari kata service, yaitu suatu tindakan, jasa maupun kinerja yang ditawarkan kepada orang lain dan tidak memiliki wujud apapun serta tidak menimbulkan kepemilikan. Dalam pandangan Borden, pelayanan akan berhubungan dengan retail dan dukungan perdagangan, dan oleh karena itu keduanya merupakan bentuk promosi dan perlu dilaksanakan melalui elemen masyarakat
dari 7P. Kemudian ada physical handling atau penanganan fisik. Penanganan fisik adalah bagian dari logistik yang merupakan bagian dari bauran tempat dalam bauran pemasaran saat ini. Elemen yang terakhir adalah fact finding and analysis atau pencarian fakta dan analisis. Dalam pemasaran saat ini, pencarian fakta dan analisis adalah bagian dari riset pasar, metrik pemasaran, dan analisis. Hal ini dilihat sebagai mekanisme pendukung dan kontrol pemasaran, tetapi tidak dianggap sebagai komponen bauran pemasaran. Oke, dengan memahami konsep awal dari marketing mix ini, diharapkan pelaku bisnis dapat mengidentifikasi dan mengatur komponen dari marketing mix sehingga memungkinkan bisnis untuk melakukan keputusan pemasaran yang menguntungkan. Untuk sementara, pembahasan tentang Borden original marketing mix kita cukupkan sampai di sini. Silakan tinggalkan pendapat sahabat terkait pembahasan ini pada kolom komentar untuk kita diskusikan. Lanjutan pembahasan tentang perkembangan konsep marketing mix akan dibahas pada video yang lain. Semoga bermanfaat, tetaplah berbagi ilmu, berbagi kebahagiaan untuk semua orang bersama DN Home Studio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.